Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi kepada Bapak Ahmad Syauqi selaku dosen agama Islam yang saya hormati. Di sini saya Azra Hakina Daniswara dengan NIM 2021002027 ingin menjelaskan tentang revitalisasi peran masjid dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam religiusitas, sosial, ekonomi, dan intelektual untuk memenuhi tugas UAS agama Islam. Masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sajadah sujud atau masjid. Sujud mengandung arti taat, patuh, dan tunduk dengan hormat. Makna-makna ini diekspresikan secara lahiriahnya dalam bentuk meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi. Tempat yang dibangun untuk melakukan sujud secara rutinitas disebut masjid. Dalam ilmu tata bahasa Arab atau gramatikal bahasa Arab, kata masjid dinamakan ismu makan, yaitu kata benda yang menunjukkan pada arti tempat. Jadi masjid berarti tempat bersujud. Inilah pengertian sehari-hari bagi umumnya umat Islam. Masjid sebagai bangunan tempat mendirikan salat bagi umat Islam. Akan tetapi, akar kata masjid yaitu sajadah, mengandung makna tunduk dan patuh serta taat. Maka hakikat masjid itu adalah tempat melakukan segala macam aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid memiliki peran di bidang religiusitas. Ibadah salat ini boleh dilakukan di mana saja karena seluruh bumi adalah masjid atau tempat sujud. Dengan ketentuan tempat tersebut haruslah suci dan bersih. Akan tetapi, masjid sebagai bangunan khusus rumah ibadah tetap sangat diperlukan. Karena masjid tidak hanya sebagai tempat kegiatan ritual sosial saja, tetapi juga merupakan salah satu simbol terjelas dari eksistensi Islam. Masjid memiliki fungsi di bidang sosial. Salah satu fungsi dan peran masjid yang masih penting untuk dipertahankan hingga kini adalah dalam bidang sosial kemasyarakatan. Selain itu, masjid juga difungsikan sebagai tempat mengumumkan hal-hal penting berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan sekitar. Masjid dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat kegiatan sosial di mana masyarakat bisa saling berjumpa dan menjalin silaturahmi satu sama lain dalam memperkuat ikatan persaudaraan, hingga bisa saling bertanya tentang kondisi masing-masing, terutama apabila salah seorang di antara mereka ada yang tidak mengikuti sholat berjamaah. Apabila sakit akan dijenguk, bila sibuk diberitahukan, dan apabila lupa diingatkan. Masjid memiliki peran dalam bidang ekonomi. Langkah pertama yang ditempuh dalam menjalankan pengembangan ekonomi masjid adalah mengumpulkan para donatur yang biasa menyerahkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui masjid. Namun bukan hanya tertuju pada orang-orang tertentu, tetapi seluruhnya warga masyarakat, terutama kaum duafa. Pihak masjid selalu mendata dan menginventaris kaum duafa yang berhak menerima zakat dan memantau perkembangan ekonomi mereka. Selanjutnya, figur pengurus masjid dan tokoh masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pengembangan sumber daya jamaah. Tokoh masyarakat melalui masjid dan pesantren-pesantren yang sudah berdiri puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang sudah mengakar bagi jamaah dapat dijadikan sebagai agent of change dan mitra kerja pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga bila jamaah dan umat secara ekonomi moral dan didukung dengan sarana dan prasarana serta kebijakan pembangunan dan regulasi yang baik dari pemerintah, maka diharapkan tidak perlu lagi terjadi ketimpangan pembangunan yang mengarah pada urbanisasi yang tidak terkendali dengan berbagai efek negatifnya.
Pihak yang memiliki kemampuan mengelola keberagaman masyarakat, baik keilmuannya maupun amalnya, ditekankan untuk diwujudkan dalam nilai-nilai dan akhlak mulia. Keikhlasan dan tawakal sebagai kunci keberhasilan dalam mengelola masjid, musola, atau pesantren. Masjid memiliki peran dalam bidang intelektual. Selain menjadi tempat salat berjamaah, masjid berupa salat Jumat maupun salat 5 waktu, masjid memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan umat. Khutbah Jumat merupakan momen penting untuk menyampaikan pesan, pengarahan, peringatan dalam rangka peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masjid juga perlu memiliki sumber daya manusia yang dapat menyampaikan nasihat-nasihat atau materi-materi keagamaan yang bersifat mendidik, serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh kaum muslimin. Dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia, masjid dapat menyediakan layanan pendidikan berupa kajian-kajian dan pembangunan perpustakaan masjid. Untuk meningkatkan fungsi masjid di bidang pendidikan ini memerlukan waktu yang lama, sebab pendidikan adalah proses yang berlanjut dan berulang-ulang. Karena fungsi pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan kualitas jamaah dan menyiapkan generasi muda untuk meneruskan serta mengembangkan ajaran Islam. Maka masjid sebagai media pendidikan massa terhadap jamaah-jamaahnya perlu dipelihara dan ditingkatkan. Pendidikan dan pembinaan masyarakat melalui masjid bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan kajian ilmu dari berbagai bidang kajian yang disesuaikan dengan latar belakang, usia, dan kebutuhan masyarakat. Bagi anak-anak, pembinaan keilmuan bisa dilakukan melalui Taman Pendidikan Al-Quran yang biasa dikenal dengan TPA. Fungsi masjid pada zaman Rasulullah yaitu yang pertama, sebagai tempat ibadah. Fungsi masjid yang paling utama adalah sebagai tempat ibadah umat muslim kepada Allah. Yang kedua, sebagai tempat pendidikan. Sebagai tempat pendidikan, fungsi masjid dimaksimalkan menjadi tempat untuk majelis taklim, halaqah, dan madrasah. Majelis taklim adalah pertemuan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Halaqah adalah cara belajar mengajar yang dilakukan kelompok kecil dengan membuat lingkaran, sedangkan madrasah adalah tempat belajar. 3. Sebagai tempat sosial kemasyarakatan. Ketika hijrah, Rasulullah membangun masjid untuk menjalin solidaritas antara kaum muhajirin dan ansor. Masjid tersebut kini dikenal sebagai Masjid Nabawi. Yang keempat, sebagai tempat urusan politik. Fungsi masjid dalam aspek urusan politik juga dilakukan oleh Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, masjid digunakan sebagai tempat pelaksanaan urusan kenegaraan, seperti tempat melaksanakan pengesahan atau pembaiatan para khalifah dan tempat musyawarah negara. Yang kelima, masjid sebagai tempat urusan ekonomi negara dan masyarakat. Pada zaman Rasulullah, masjid digunakan sebagai tempat manajemen finansial dan perbendaharaan harta kaum muslimin yang digunakan untuk meringankan ekonomi para jemaahnya. Yang keenam, masjid sebagai tempat aman umat muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan masjid sebagai tempat untuk menjaga keamanan Madinah terhadap musuh-musuh dari luar. Rasulullah melarang setiap muslim untuk membawa senjata untuk tujuan kekerasan atau peperangan di sekitar Madinah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.